mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat iman ini, di antara cara yang paling utama adalah memelihara Islam senantiasa melekat dalam diri kita, sehingga kita tidak mengutamakan nikmat lain di atas nikmat Islam. Sehingga betapa banyak manusia yang lebih menganggap kenikmatan dunia itu lebih besar daripada kenikmatan agama yang Allah berikan pada dirinya. Sehingga tatkala ia diuji dengan kenikmatan dunia, tidak sedikit kemudian manusia itu melupakan serta mengabaikan kenikmatan Islam yang ada dalam dirinya. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan orang-orang beriman melalui kisah-kisah para nabi yang merupakan kelompok manusia yang terberat ujian kehidupan mereka. Seluruh para nabi itu menjadi contoh bagaimana kekuatan mereka saat menghadapi ujian daripada kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW telah menerangkan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, sesungguhnya manusia yang terberat ujiannya dalam kehidupan dunia ini adalah para nabi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yubtala ar-rajul bihasabi imanihi, fa in kana fi dinihi salbun ubtiliya. Seseorang itu akan diberikan ujian bergantung kepada kadar imannya. Apabila dalam agamanya ia mempunyai keteguhan dan kekokohan, maka ujiannya akan bertambah berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas Islam dan iman. Di samping Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita karunia berupa hidayah Islam dan iman. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas mengenai tema yang cukup penting yang merupakan pengingat bagi kita sekalian, yaitu tentang al-khauf minasyirki, yaitu rasa takut kepada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah aku dan seluruh anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa yang paling mulia, yaitu doa ataupun permohonan Nabiullah Ibrahim alaihissalam agar ia dan seluruh keturunannya dijauhkan dari tradisi ataupun budaya para penyembah berhala. Ini merupakan doa yang sangat penting sekali. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia ataupun kenikmatan dunia ataupun kebutuhan dunia kita. Tetapi kita lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permohonan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memelihara iman ataupun akidah tauhid kita. Padahal itu merupakan perkara yang sangat penting. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang beriman agar senantiasa berpegang teguh dengan Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian sebagai orang-orang yang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Nabi Yaqub mewasiatkan kepada putra-putranya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ilahan wahida. Apakah kalian tidak menyaksikan tatkala Ya'qub akan meninggal dunia, ia pernah bertanya kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudahku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak dan juga Ya'qub. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melalui doa yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kekhawatiran Nabi Ibrahim terhadap tradisi ataupun budaya penyembahan terhadap berhala yang pada saat itu sudah begitu mengakar kuat menjadi tradisi di masyarakat di mana Nabi Ibrahim hidup di tengah mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi la ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Bacakanlah kepada mereka kisah tentang Ibrahim, karena dia adalah seorang nabi yang siddiq. Ketika ia berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat melihat, mendengar dan tidak dapat memberikan satu manfaat apapun kepada engkau? Ini adalah dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dan kita mengetahui dari Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang ayah yang pekerjaannya adalah membuat patung-patung berhala-berhala yang menjadi sembahan kaumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Wahai ayahku, apakah engkau hendak menjadikan patung-patung ini sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah? Sesungguhnya aku menyaksikan ayah dan kaumnya ayah berada dalam kesesatan yang nyata." Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa kaumnya menyembah kepada berhala, sehingga melihat kondisi kaumnya yang merupakan para penyembah berhala, orang-orang yang menyembah kepada sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar permohonan ataupun permintaan para penyembahnya, dan juga tidak dapat mengabulkan permintaan ataupun permohonan para penyembah berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengajukan sebuah permohonan yang sangat penting agar beliau dan seluruh keturunannya tidak terjerumus ke dalam perilaku ataupun tradisi kaumnya yang merupakan para penyembah berhala. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Bagaimana kita menanamkan rasa takut dari perbuatan syirik terhadap perbuatan syirik yang sangat membahayakan agama kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala melalui banyak ayat Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan tentang bahaya kesyirikan ini. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima amalan dari orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Tentu amalan yang tidak diterima di sini adalah amalan yang melekat dalam diri seorang kesyirikan, baik itu syirik besar yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal ibadah seorang, ataupun syirik kecil yaitu riya, di mana seorang bertujuan untuk mendapatkan pujian ataupun sanjungan dengan amal soleh yang ia lakukan.
Maka termasuk kedua syirik tersebut, baik itu besar maupun syirik yang kecil, dapat menyebabkan terhapusnya amal yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu bahwa apabila engkau syirik, maka akan terhapuslah seluruh amalmu dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya syirik yang menyebabkan seluruh amal ibadah beliau sebagai seorang nabi, yang tentu saja pekerjaan para nabi itu adalah pekerjaan manusia yang termulia, menyeru serta mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Namun meskipun demikian, pekerjaan dakwah yang merupakan pekerjaan yang paling mulia, karena menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak luput daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya kesyirikan ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada beliau, la yahbatanna 'amaluka, bahwa dengan sebab syirik maka seluruh ibadah, seluruh amal soleh yang kau kerjakan, termasuk diantaranya adalah menyuruh manusia kepada Allah, itu akan terhapus. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat sekarang ini? Tentu saja peringatan tentang bahayanya kesyirikan terhadap amal ibadah kita lebih pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka takut kepada syirik ini merupakan rasa takut yang mulia dan terpuji. Karena para ulama itu membagi rasa takut manusia itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah khaufun tabi'i, yaitu rasa takut yang bersifat naluri ataupun alamiah. Seseorang misalnya takut terhadap hewan-hewan buas, ya, takut kepada singa, macan misalnya, atau takut jatuh ke jurang, atau takut dia akan tersesat di dalam hutan dan sebagainya. Ini adalah rasa takut yang bersifat naluri, alami manusia, dan ini ada pada setiap manusia, ada pada seluruh manusia. Tetapi takut yang seperti ini tidak merupakan takut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sendirinya rasa takut ini telah Allah tanamkan dalam diri seluruh manusia. Berbeda halnya dengan rasa takut yang kedua, yaitu khaufun dini, yaitu rasa takut yang bersifat agama, yang merupakan tuntunan ataupun tuntutan agama Islam kepada seluruh pemeluknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman agar mereka itu takut kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin." Dan takutlah kalian kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut terhadap neraka. Namun rasa takut yang bersifat agama ini, yang dituntut dari segi syar'i atau dari segi agama kita ini, tidaklah dimiliki oleh seluruh manusia, bahkan tidak dimiliki oleh seluruh orang beriman. Maka kecuali dengan cara menanamkan rasa takut di dalam diri kita masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun rasa takut ini dalam diri orang yang senantiasa memohon kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, kepada keluarga kita juga, untuk senantiasa takut terhadap neraka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat para penjaga, giladun shidadun, yang bersifat keras lagi bengis, la ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum, peliharalah dirimu. Maka di antara makna takwa ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara atau berupaya untuk memelihara diri kita dengan melakukan ketaatan dan melaksanakan segala bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Ini adalah rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala memujinya. Maka rasa takut yang bersifat agama ini, yang merupakan tuntunan agama, adalah suatu upaya yang harus diupayakan, sehingga tidak setiap manusia itu memiliki rasa takut seperti ini. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasanya syirik adalah memberikan suatu bentuk peribadatan tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, syirik adalah ketika seseorang menyamakan kedudukan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, pencipta. Maka ketika seorang kemudian berdoa kepada selain Allah atau memohon sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya seorang hamba tersebut menyamakan kedudukan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar seluruh doa dan mengabulkan seluruh doa. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan untuk mereka permohonan mereka sampai dengan hari kiamat. Sehingga ada satu kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang ada pada masa itu, Nabi Ibrahim kemudian ingin menunjukkan kepada para penyembah berhala itu bahwa berhala-berhala yang mereka sembah tidaklah sama sekali dapat mendengar, bergerak ataupun melindungi, bahkan dirinya sendiri tidak dapat melindungi. Bagaimana lagi melindungi para penyembahnya? Nabi Ibrahim kemudian ketika memasuki sebuah tempat yang diletakkan di dalamnya banyak berhala, beliau kemudian mengambil buah dan melemparkan buah tersebut, mencampakkannya di muka berhala tersebut, dan kemudian bertanya kepada berhala itu, "Wahai berhala, apakah kamu tidak marah ketika aku melemparkan buah ini ke mukamu?" Beliau tahu bahwasanya berhala ini tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, membela atau melindungi dirinya sendiri, tetapi ingin memberikan pelajaran kepada para penyembah berhala tersebut bahwasanya berhala yang mereka sembah itu mendengar saja nggak bisa, melihat nggak bisa, bergerak nggak bisa, marah pun nggak bisa, apalagi melindungi diri mereka ataupun bahkan melindungi diri sendiri saja tidak bisa. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan satu pendekatan logika, bagaimana manusia menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa bergerak, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permohonan mereka, sebagaimana yang barangkali hari ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita, memohon perlindungan ataupun bantuan
dari bala ataupun daripada musibah, maka tidak akan bisa mengabulkan. Maka ketika kemudian manusia menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya, menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia memohon pertolongan ataupun bantuan melalui sebuah ritual tertentu ataupun kegiatan tradisi ritual tertentu, maka mungkin dia juga mempunyai keyakinan, dan itu sudah merupakan konsekuensi daripada seluruh tradisi yang sudah mengakar begitu kuat, bahwasanya mereka mempunyai keyakinan dengan satu ritual tertentu apa yang mereka harapkan itu bisa terwujudkan, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini adalah upaya ataupun salah satu contoh di mana manusia menyamakan kedudukan makhluk dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dia meyakini bahwasanya sebagian manusia yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang meminta pertolongan ataupun bantuan untuk diangkat satu bala ataupun musibah, atau mereka dijauhkan daripada musibah yang mereka khawatirkan, itu mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka sembah atau apa yang mereka mohonkan itu dapat memberikan bantuan, terkabulkan, sebagaimana mereka meyakini Allah bisa mengabulkan semua permohonan. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, termasuk satu bentuk ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, itu adalah doa. Karena di dalam agama Islam kita ini, ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan, ibadah-ibadah ritual. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah hakikatnya adalah segala sesuatu yang mencakup, yang meliputi baik ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Itu adalah hakikat daripada ibadah. Maka termasuk ibadah yang paling mulia adalah berupa doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah ataupun otaknya ibadah. Sehingga ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah melaksanakan satu bentuk peribadatan yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita memperbanyak doa pada saat kita berada dalam sujud, yang menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun ayustajaba lakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jarak ataupun waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia bersujud. Oleh sebab itu perbanyaklah kalian berdoa pada saat itu, karena doa kalian pada saat itu sangat dikabulkan. Doa pada saat sujud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam satu ayat Al-Qur'anul Karim, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna an-nar dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk tidak membiarkan kedua tangan kita ini kosong, hampa, tanpa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dalam riwayat hadis yang sahih malu untuk membiarkan kedua tangan hambanya yang berdoa memohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, membiarkan kedua tangan tersebut hampa tanpa diberikan atau tanpa dikabulkan.
Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna nar dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri mereka dari beribadah kepadaku, kelak di hari kiamat mereka akan masuk neraka dengan sangat hina. Jadi di sini doa termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk syirik adalah ketika manusia mengajukan satu permohonan ataupun doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena sama halnya ia menyamakan antara kemampuan manusia untuk mengabulkan atau kemampuan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doanya orang-orang yang melakukan hal seperti itu, atau dapat mendengar, ataupun dapat memberikan perlindungan, atau menjauhkan manusia daripada bala yang mereka khawatirkan, yang mereka takutkan. Dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang maha mengabulkan seluruh doa hamba-hambanya, dan juga maha memberikan perlindungan kepada hamba-hamba yang berlindung kepadanya. Karena itu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan di dalam surah Jin, sebagaimana firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sekelompok dari golongan manusia yang berlindung kepada sekelompok dari kalangan jin, maka manusia itu bertambah sesat. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sekelompok manusia yang takut kepada jin, sehingga manusia tersebut dengan rasa takut mereka kepada jin membuat mereka memohon perlindungan kepada sekelompok jin, memohon perlindungan agar mereka dilindungi, tidak diganggu, dengan tentunya dengan satu kegiatan ritual tertentu. Sekelompok manusia mengajukan satu permohonan agar mendapatkan pertolongan dari sekelompok jin yang diyakini dapat mengganggu ataupun dapat menimbulkan mudarat dengan melakukan satu ritual tertentu atau satu pemberian dalam bentuk misalnya adalah sesajen. Maka kemudian jin tersebut merasa dirinya lebih tinggi daripada manusia, padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan manusia, sebagaimana firman-Nya, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, manusia. Sehingga ada seorang ustadz dulu pernah menyampaikan ceramah bahwa awalnya jin itu takut kepada manusia. Jin itu takut kepada manusia. Namun suatu ketika dikisahkan dalam sebuah kitab bahwasanya ada sekelompok manusia yang ketika mereka melintasi satu lembah, mereka kemudian berhenti untuk memohon perlindungan kepada para penghuni lembah tersebut yang berasal dari kalangan jin. Pada saat manusia itu datang memasuki lembah tersebut, disebutkan bahwasanya jin-jin yang menjadi penghuni lembah tersebut melarikan diri tatkala mereka melihat ada sekelompok manusia, karena mereka menganggap manusia akan mengganggu mereka. Ini dulu awalnya seperti itu, sehingga jin-jin tersebut melarikan diri meninggalkan lembah-lembah tersebut. Namun ketika pimpinan rombongan manusia tersebut berhenti untuk meminta perlindungan kepada penghuni lembah dari kalangan jin, maka jin-jin yang tadinya melarikan diri, menjauhkan diri daripada lembah, melihat apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia tersebut, di mana sekelompok manusia itu mempersembahkan sesuatu agar mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan ataupun dilindungi dari rasa
takut yang mereka rasakan. Kemudian tatkala manusia melakukan satu ritual itu, pimpinan dari kalangan jin ini menyaksikan. Lalu ia pun menyeru kembali kepada kaumnya, wahai kaumku, lihatlah apa yang mereka lakukan. Lihatlah apa yang dilakukan oleh manusia untuk kita. Ternyata mereka takut sama kita. Akhirnya apa? Mereka kembali ke lembah. Lalu ya, dari situlah awal mula jin itu lebih berani kepada manusia yang memohon perlindungan kepada mereka. Pada hakikatnya adalah jin itu lebih takut kepada manusia. Jin lebih takut kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sangat penting adalah bagaimana menanamkan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita rasa takut dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan pernah mengampuni dosa syirik sampai orang tersebut meninggalkan syiriknya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun juga berjanji untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Allah berjanji untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Zalimnya manusia terhadap dirinya sendiri adalah dengan melakukan satu kemaksiatan. Ini satu bentuk kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman terhadap manusia lainnya, mungkin pada hartanya, mungkin pada darahnya, mungkin juga pada sebagian kehormatannya. Dan semua bentuk perzaliman itu, semua bentuk kezaliman itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya tindakan penganiayaan ataupun kezaliman itu hanya akan menjadi kegelapan bagi para pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu terhadap diriku sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengharamkan segala bentuk perbuatan zalim, dan kezaliman manusia terbesar adalah kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kezaliman manusia kepada Allah yang terbesar adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu betul-betul merupakan kezaliman yang sangat besar. Sehingga para ulama menyebutkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa, nasallahu salamata wal afiyah, seluruh penduduk langit dan bumi, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dan sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh penghuni langit dan bumi ke dalam surga, itu bukanlah lantaran amal mereka, tapi lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha kuat, mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup ya untuk berbuat apapun yang dikehendakinya. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
ya, membuktikan dirinya sebagai zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menjadi 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang kurang lebih artinya, dan barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka ia akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-Qur'anul Karim bahkan dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti 7 benih, yang dari 7 benih tersebut memunculkan 7 tangkai, kemudian dari 7 tangkai itu memunculkan 100 benih yang lainnya, 700 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita memiliki rasa takut terhadap perbuatan syirik ini, maka insya Allah itu artinya kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan para ulama Maha mendengar, tetapi pendengaran Allah tidaklah sama dengan pendengaran makhluknya. Kita bisa membayangkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh permohonan hamba, bahkan mendengar seluruh ucapan, seluruh suara yang ada di bumi, yang ada di langit ataupun yang ada di antara keduanya. Allah mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak luput darinya segala sesuatu. Tidaklah sama pendengaran Allah dengan makhluknya. Jadi kalau ada miliaran orang beriman dalam satu waktu memohon kepada Allah dengan satu doa, Allah Subhanahu wa taala mendengar masing-masing dari doa orang-orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengabulkan seluruh doa hamba-hamba tersebut dalam satu waktu. Bagaimana dengan manusia? Seandainya ada orang 10 berbicara kepada kita, maka kita tidak bisa mendengar masing-masing dari ucapan ke-10 orang tersebut. Jadi tidaklah sama pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran makhluknya. Demikian pula tidaklah sama Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana manusia bisa memenuhi permintaan manusia lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat berupa iman dan Islam, maka pembuktian kita adalah bagaimana kita takut dan juga bagaimana keluarga kita takut terhadap perbuatan syirik, sehingga itu akan menyelamatkan amal kita dan tentunya juga akan menyelamatkan seluruh keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara iman dan Islam kita serta menumbuhkan dalam diri kita rasa takut dan juga terhadap keluarga kita daripada perbuatan syirik. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.